What's up guys, balik lagi ke channel gua, Brian Ferishananda, asik. Tapi hari ini kita berada di episode yang spesial karena aku berada di Sumatera Barat bersama rajanya dong. Iya, rajanya. Kekaisarannya dong. Big bossnya. Thank you loh Pak Adi, sebelumnya aku sudah boleh diajak keliling-keliling di Sumbar. Iya. Mengeksplor Sumatera Barat, keindahan kampungnya Pak Adi. Sebenarnya gue mau ajak Dudik kan, tapi ya gimana lagi kan. Aduh. Jangan mau Dudik, tapi sebenarnya ada. Anyway, kita hari ini simple aja, karena maksudnya kita udah keliling-keliling dari kemarin. Kita rada capek lah ya kalau ngelakuin hal masak-masak yang lain gitu. Jadi kita simple aja, konten simple, ngobrol-ngobrol. Mau mengetahui juga tentang pendapat kita sama narasumber ini. Ya, iya benar. Ini ada pertanyaan sih, satu. Mumpung karena kita sudah membawa nama Dudik, ada yang nanya, kenapa Dudik nggak ikut? Itu ya? atas pihak pengurusan kan, jadi. Nah, itu ya adalah kita maybe ada 1-2 hal yang berhalangan dan Dudik maybe nggak bisa ikut. Jadi sayang sekali, tapi nanti siapa tahu ya in the future kalau kita pergi lagi. Dudik sedang sibuk membuat konten ya sekarang ini. Lagi berkemah kayaknya dia sekarang ya. Dia baru membeli peralatan yang canggih gila. Ada drone, ada dia punya apa? Gadget yang bawa air itu kan. Drone bawa air. Drone bawa air dia. Satu kamera baru. Wow, gila Dudik. Ya, memang kayaknya Dudik sudah mau all out dengan konten ini. Kita tengok aja. Support Dudik guys. Pantangin YouTube-nya dia. Nah. Oke, next question dari Noval Adrian. Hal yang paling disukai dan tidak disukai selama berada di Minangkabau. Maybe untuk kayaknya itu lebih untuk aku ya kayaknya. Yang nggak disukai paling mataharinya ya, terik banget ya. Saya bisa jadi tiang bendera kalau dibalik. Oh. Belangnya parah guys. Tapi udaranya nggak bohong, udaranya tuh bersih banget, udaranya segar ya. Segar bener-bener. Kayak apa ya, di Jakarta tuh lengket, pengep. Sini tuh napas tuh kayak maybe sehari nggak ada upil. Iya. Man, segar. Ya kalau gua lu tanya apa yang nggak disukai, ya masa ada. Kan this is my place. This is the place I call home. Yang paling disukai bertemu keluarga dan anak. Ya enggak juga. Ya enggak juga. Kenapa enggak juga? Aduh. Kenapa susah bawa family kan? Kan orang tuh habis merantau jauh-jauh lama nggak ketemu. Ya kalau sudah bertahun-tahun kau merantau ya lumayan aja. Ini kan baru sebulan yang lalu. Ya. Kan, betul video call juga setiap malam kan, jadi ya sekarang ini bukan zamannya ya, kayak dulu tulis surat ya lama-lama ya. Dear Diary. Iya. Tapi aku ngerti sih maksudnya Pak Adi. I used to live in America and juga your parents don't miss you. Your parents didn't miss me. Your parents don't miss you. Kenapa my parents miss you? Ngapain my parents miss you? Enggak, maksudnya your parents like biasa aja sih, maksudnya soalnya ya kayak Pak Adi bilang kita udah ada video call, udah ada telepon, jadi nggak yang sampai gimana banget. Iya. Jadi bukan Pak Adi jahat guys, tapi emang ya saja lah. Iya. Gitu. Alias kita jadi army kan, kita di hutan untuk 4 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun ya lumayan. Betul. Nah. Nih dari Kamaradias, deskripsikan tentang Minangkabau. Maybe biar lebih seru kita ini lah 3 kata yang mendeskripsikan Minangkabau. Maksudnya selama Sumatera Barat ini. Silakan. Aku dulu ya. Selalu mendahulukan tamu. Seger udaranya. Habis itu enak makanannya dan ramah orang-orangnya. Kalau gua ya, a place called home, 3 kata. A place called home. Kan 3 kan? Terus sih, bener. A place called home. bener. Walaupun ya, juga kata juga. Aman, oke. Anyway, kayaknya teman kita udah datang. Kita nanti sambil keliling, sambil mau makan-makan, mencoba. Kita juga bakal jawab-jawab pertanyaan kalian. So kita bakal nyantai aja, nggak seru banget. Ikutin kita keliling-keliling di Bukit Tinggi. Iya, Bukit Tinggi. Nah, kita berada di Bukit Tinggi.
Alright. What's up guys? Nah kita balik lagi. Kemarin malam kan kita udah keliling-keliling makan sate Padang. Saking kenyangnya balik-balik kita udah capek. Tiduran. Udah bener kemarin it was a long day ya. Yeah. We've been around and then ada bikin konten Pak Adi dan lain-lain. Ya akhirnya pas pulang akhirnya kita sudah lelah. Lanjutlah kita ke hari ini. Hari ini kita mau ngapain Pak nanti? Kita mau berburu dong. Berburu. Tapi hari hujan ya. Jadi sambil nunggu hujan kita lanjutin pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya. Oke, langsung aja. Bisa kami makan? Bisa dong. Oh enggak? Atau nggak boleh? Boleh ya. Terserah Lord lah, terserah. Ini rumahnya Lord lagi. Saya hanya bertamu di sini. Iya. Oke, lanjut. Oke, anyway, simple aja. Mana nih? Nah, selanjutnya dari ini udah kemana? Nah, ini nih. Dari Rifan Rahman. Pernah ribut soal cewek in your life? No. Gue nggak pernah ribet pasal cewek. Gue kalau ada masalah dengan cewek, gue tinggalkan aja langsung. Wah. Udah. Ini Next. Tiba-tiba playboy. Lanjut. Oke. You have a problem? Next. Ya. Swipe right. Tapi kalau gue punya life memang gitu kan. Jadi Terus, menghindari ya, permasalahan. Kalau jodoh dia pasti kembali kan. Kalau enggak ya udah. Man. Kayak nggak ada cewek yang lain aja di dunia ini. Asik. Nah. Maksudnya banyak yang ngantri gitu ya? Bukan masalah ngantri. This mean kita Nanti tuh ketemu. meletakkan diri kita itu bukan seorang yang nggak ada value. Betul. Always confident yourself. Oh lu nggak suka sama lu nggak apa-apa, gue cari yang lain nanti. Ya walaupun 3 tahun kemudian mencoba nggak dapat juga. Nasib malang, tapi sekarang udah ketemu. Kayak gitu, nggak usah ribut lah gara-gara cewek. I think pertanyaannya juga ribut dalam arti have you fight with another guy because of a girl gitu. Kalau itu lagi lah. That's the worst case dalam my life. Pernah? Kalau gua harus merebutkan seorang cewek kan. Pasti gua like what the hell man, doesn't matter berapa cantik dia. Tapi kalau dia sudah ada yang lain dan gua harus merebutkan dia, aku suka it's not worth it at all. It's not apa? Worth it. It's not worth it. Agree. It's not a girl that you should harus pilih. Kenapa bisa dua orang lelaki menyukai dia? Lagian kalau udah punya orang ngapain lu rebut? Itu kan kurang ajar. Iya. Merusak rumah tangga orang. Bagi gua kalau dalam keputusan itu cewek itu yang harus memilih, bukan kita ya. Agree sih. Maksudnya kita hanya bisa memberikan hint, tapi at the end of the day mereka it's a two-way relationship sih. Kalau gua nggak bagiin apa kan. Kalau dia suka ke gua ya udah pilih gua. Tapi kalau dia kayak dipertemukan dua orang nih, oke. Kalau gua langsung ciao aja, oke. Oke. Kayak lu if the best girl, oh sorry girl. Gimana? Tapi wise ya sekarang ya. Wah, udah tambah wise, bertambahnya umur. Memang dari dulu gitu. Waduh. Asik, tapi aku setuju. Maksudnya it's not worth it to fight. Maksudnya berantem dalam arti berantem dengan cowok lain untuk hanya memperebutkan satu orang. Enggak lah, maksudnya at the end of the day kalau emang ceweknya mau, dia juga bakal memilih kan siapa yang dia mau. Setuju. Jadi intinya nggak pernah ya Pak berantem karena cewek. Same, mini deh. Kalau gua ada peluang gua pasti nggak mau. I don't fight for girl. Asik. Tapi I fight for my girlfriend. It's beda loh. Kalau girlfriend gua Fight dalam arti berantem enggak, tapi fight dalam arti memperjuangkan. Iya, Nah, kalau itu beda. girlfriend gua diganggu kayak itu kan, oke, of course gua akan coba perjuangkan semampu mungkin kan. Di antara caranya gua lari. Diganggu. Mau apa lu? Pergi dulu. Nah, tiba-tiba ada sekumpulan laki-laki mengganggu cewek gua. Lu orang jangan macam-macam ya. Dalam hitungan 3 nih. Kalau lu orang enggak beranjak, biar gue yang kabur. Kira udah keren-keren ya membela ceweknya kabur. Ngakak. Oke, next. Dari Michelle Trick. Untuk keduanya, untuk kita berdua.
banyak orang nggak tahu kalau aku, Brian atau Pak Adi itu ternyata orangnya seperti apa. Maybe ini lebih seru kalau kita jawabin. Jadi aku jawabin tentang bapak jawabin tentang aku. Like, what does people don't know about me? But you answer. Okay. You first. Soal Pak Adi, orang yang nggak tahu tentang Pak Adi. Pak Adi itu walaupun orangnya ngakak, suka sombong-sombong kesannya, tapi he's actually a really humble and wise person. Wise itu apa sih? Bijaksana, dan he's actually really smart and strategy. Wah, langsung terbang deh. Pak Adi udah di atas, udah lagi gini di genteng. Gak tahu nih, Brian. Turun Pak Adi, turun. Brian pasti mau gue puji dia juga kan. Ini gue begini, ini kan ada yang bilang netizen kemarin, Brian ke Padang tuh untuk merayu Pak Adi ya, untuk ini kan kekaisaran dia ya. Ya. Gitu. Tapi nggak it's honest, maksudnya knowing him pas di karantina, he's starting from zero. Literally zero dalam arti not only Instagram but also his life is actually really tough before this. It is actually he's humble enough, you know. Terbang langsung orang. Enggak biasa aja. Oh, asik. Enggak biasa dipuji. Gini nih. Okay. Anything else? Now you answer for me. That's all. Wah, dikit banget. Waduh. Kurang ajar ya, udah giliran dipuji, makin mau dipuji. Kalau gua Brian is just Brian. Itu nggak menjawab. Nggak menjawab. ini jawaban diplomatis karena nggak tahu cara jawabnya. Kalau gua rasa Brian ini is somebody like calculative. Seseorang yang hidupnya terlalu perhitungan. Kau tengok dalam setiap movement dia buat, anything judgment yang dia buat kan, dia tuh terlalu overthinking. Ya, memikirkan pro and cons, you know, risk. Gue selalu bertanyakan dia satu soalan kan, tapi sebenarnya jawabannya just okay, yes, no. Tapi dia membutuhkan waktu yang panjang, dan jawaban yang panjang. Jadi gue rasa dia ini memang, ya maybe secara kalau simple to say a systematic guys. Berhati-hati dalam arti. Kalau gue sebagai cewek, gue rasa ini complicated. You are too complicated, bro. Seperti pertanyaan, bang makan di mana? KFC atau McDonald's? Pasti dia jawab like, if we eat, ya, you know. Padahal jawabannya simpel, ya KFC aja. Kan simpel kan. Nasi Padang atau sate Padang? You know, have to say like, kalau kita makan nasi Padang, you know, terlalu panjang. Padahal jawabannya terlalu simpel. Ya bagus nasi Padang dong, lebih kenyang. Mudah kan? Benar. Jadi Brian tuh is type like that. Sometimes overthinking. Sometimes it's good, sometimes it's bad. I agree dengan yang Pak Adi ngomong. Kalau istilahnya kalau kau bilang dia go by the book. Masih. Nah, he's type of guy who go by the book. Ya, aku orangnya masih takut untuk take risk. Even MasterChef ini sebenarnya karena untuk memberanikan diri, mengubah diri untuk lebih take a risk. Kalau gua kan lebih Adi lebih hajar dulu dia. Jadi kalau cewek-cewek yang ketemu Brian pasti dia like, gimana ya bang? Pacaran atau enggak? Let me check my diary first. Aduh. Hujan lagi. Nggak apa. Ini karena sampai hujan kita rada keras dikit, tapi maaf ya kalau suaranya rada ini. Oke. Ini deh. 2 pertanyaan terakhir deh. Ada niatan buka restoran nggak di masa depan? Itu pasti. Pasti? Pasti yang belum jelas. Pasti sekali ya itu ya. Itu nggak pasti namanya. Pasti sekali belum jelasnya. But if you want to open a restaurant, what kind of restaurants do you want? Kalau gue sendiri, gue tuh suka like dine in restaurant. Fine dining? Bukan fine dining. Mungkin like gue dining? tuh lebih, you know, you like something yang you pesan baru gue buat. Even though konsep gue nasi Padang, tapi gue mau people experience something new. Nasi Padang yang lu pesan baru dia siap.
Jadi nasi putihnya baru direbus dulu. Iya. Nunggunya Jadi setengah jam. enggak, pasti dia cepat. It's a new concept. Fast and fresh. Gue suka yang kayak gitu. More like farm to table, maybe? Ya, You mean? gitu. Interesting. Kalau aku restoran masih nggak tahu sih. Maksudnya Siapa nanya? ini netizen. Oh. Bukan bapak. Oh, Gagal, bukan. Ini kita sering nih kayak gini nih. Kita tuh mainannya kayak kucing dan tikus serang-serangan, tapi ya itu serunya gitu. Seru sama Pak Adi tuh harus gitu. Kalau bahasa Minang apa? Tado-tadoan. Apa? ya? Yang Pak Kadis bilang kalau iseng-isengan tuh Apa ini? tudo-tudoan apa? Ya, itulah adalah bahasanya, nanti kita research. Nanti kita call dia, kita tanya. Pak Kadis, mau ke Mentawai sama saya, Pak? Itu namanya basa-basi orang Minang. Jadi basa-basi orang Minang ini kita tuh nggak bisa termakan terus. Tapi Contohnya kemarin hati Bapak termakan itu kalau saya yang ngajak ke Mentawai. Gue sudah mengerti dia kan. Jadi orang Minang ini memang gitu. Contohnya kan dia nggak ada uang. Dia nggak ada uang. Memang nggak ada duit, benar. Tadi dia ketemu lu di jalan ya. Deh, makan yuk. Iya makan. Jadi nyok basa-basi aja. Jadi supaya dia rasa macam oke, at least gue udah tanya. Kan itu orang Minang tuh memang gitu, dia punya sifat basa-basi, memuliakan tamu. Jadi maksudnya fake. Bukan fake. It's not fake. Jadi kalau barang kalian ada kesempatan mungkin bisa. Cuma ya kadang-kadang itu just to make people happy. Ya. Itu kan. Tapi emang sono aku di sini banyak kok yang orangnya ramah-ramah. Jadi lu memang rasa confident banget lu yang akan Oh my god, bray. Saya kan hanya melihat kalau ada kesempatan, why not? Yeah. Masalahnya Pak Adi pas kemarin dia ngomongin aku yang ngajak ke Mentawai, dia langsung sakit hati, guys. Enggak, Masa Brian yang ngajak? Kampung saya. Enggak lah, tapi itu semua bercanda, kita nggak tahu. But who knows, kalau emang beneran terjadi mah saya ayo aja. Nggak mungkin. Nah kan nggak mungkin dia nggak terima kalau saya yang ngajak. Nggak mungkin dong. Pasti provinsi Sumatera Barat heboh kayak gitu. You never know, guys. Ya, kalau yang ngajak Pak Adi, ya lu berharap aja terus lah. Berharap aja terus. Sometimes you should hope like that, you know. We should have faith. Iya. But don't hope too much, okay? Jadi atau tidak jadi urusan nanti, tapi we have faith. Yeah. And last hanya pertanyaan simple. I think a lot of people sees you as an inspiration. Maybe Bapak boleh share about your past life. Even me ya, maksudnya ketika aku mendengar cerita Pak Adi, mau dari Pak Adi sendiri ataupun dari Hussein ataupun dari siapapun dari teman-teman kita, it's actually a really big inspiration. Maybe you can share like what past life yang Pak Adi pernah kerjakan, karena apa ya? PT pernah, chef pernah, motong kayu juga pernah dulu, kan? Apa aja Pak? Sampai Jadi akhirnya kenapa bisa ikut Master Chef dan sekarang udah di sini, what do you really thankful for? Kalau gua tuh dibilang apa ya? Adalah seorang opportunist. Agree. Ada kesempatan diambil. Iya. Jadi gua tuh nggak pernah mengharapkan orang. When somebody really like pampered me and mulai you are the best, you are the game, semua tuh pasti gua rasa mengangkat selesa. Apa? You know, kenapa gua selalu berhenti kerja nggak pernah lama? When the boss really like me, they trust me, gitu kan, so they allow me to do anything. Jadi gua tuh akan merasa nggak senang. Jadi you love challenge in a way, tantangan yang because untuk membuktikan ke orang gitu. Ya, kita itu kan kalau prinsip gua dalam life itu kan, if you work something, you have to struggle, you have to earn it. You know, respect is something you earn. I agree. Okay, bukan something you gain. Yeah. Dan gitu dalam kehidupan gini. So kita tuh ada need to have some principle in life. Jadi bagi gua gitu kan, doesn't matter what you do kan. Kalau dibilang serius kan, kerja yang gue tinggalkan di Malaysia itu is like pretty good job ya. Ya, it's a good job man. Cuma paymentnya lumayan. Cuma for me apa ya?
turning over kepada satu job yang berbeza itu bukanlah satu membuatkan kita gagal. So? Jadi gue menjadikan dia step untuk Stepping gimana gue bisa lebih sukses dari sini. Stepping stone, ada maksudnya batu loncatan untuk lebih lebih tempat yang lebih baik. Jadi nggak mungkin juga gue pulang kampung and then gue start big langsung kan. I don't know what to expect. So for me, I like to whenever gue pindah satu kerja, I need to know the ground, the bottom ground of everything. Sebab gue jadi chef dulu, gue mulai dari I know guna dish machine gimana. Dishwasher, jadi tukang cuci. Gue tahu gimana mau mencuci kitchen setiap hari dong. Gue mencuci dapur. Bukan piring loh guys, dapur loh. Dapur dicuci, dipolish, bukan sekadar cuci dong, dipolish. Dipolish, betul. Kalau kitchen profesional tuh beda. Setiap hari. Pagi buka, cuci lagi, polish. Biar kitchen tuh shining. Kan? Almost every day gua punya chef tuh buat inspection. Jadi memang itu lah. So dari situ gua belajar to be perfect dalam apapun kita buat. Details on every perfection. Agree. Tapi salut sih, maksudnya seeing him from Malaysia, like from your story as a PT, with which you already told me, Pak Adi pernah bilang bayarannya sudah lumayan ya di situ, dan berani mengambil risk pulang kampung ke Sumatera Barat, itu risk besar gitu. Nggak tahu apa yang ke depannya gimana, dan udah punya keluarga, udah punya anak, bawa anak ke sini. Kalau itu gua ya kayak Pak Adi yang bilang, gua udah overthinking duluan, nanti gimana, ini gimana, opportunity-nya apa gitu. I might not take that risk. Tapi he is a guy yang maju, berani, and ya struggling, literally struggling. How many years you struggle as a petani cabai? But he keep fighting, and then finally you're here. Bayangkan seumur hidup lu nggak pernah pegang cangkul. Nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Gue nggak pernah pegang cangkul. Kecuali gue pulang kampung ini baru gue pegang cangkul. Nggak pernah kerja berat. Pasal kerja seorang chef, PT itu semua bukan kerja berat dong. Beda beratnya dalam arti. Jadi gue kerja di kampung ini angkat kayu, bawa kayu balok, potong kayu. Wah, amazing. Gue pernah bawa beban kan dari ini 3 kilo dong. Di kepala? Di atas kepala. Dan beban gue itu paling kurang 40 kilo. What? Kulit manis. Jauh di atas hutan itu dong. Kulit manis itu kan. Gue ada mungkin lebih dari 4 kilo itu kan. Gila dong. Jalannya bukan straight. Nanjak. Gini. Dan jalan dia besar ini aja kan. Di sebelah sini jurang. Asik. Itu kalau jatuh udah ketemu yang maha kuasa. Tapi itu memang thrill dong. Kehidupan itu up and down. Tapi memang gue suka ke life yang adventure, yang menantang diri gue sendiri. Sebab dari situ gue belajar, bila hidup ini ditantang, gue belajar atau mencari jalan gimana kehidupan ini bisa diubah. Dari situasi yang gini kita mencari jalan untuk mengubahnya. Tapi kalau kehidupan kita tuh datar aja gini kan, kita tuh akan stay datar aja. Nggak ada comfort zone, jadi nggak bertumbuh. Ya, kita tuh nggak bisa, use shortcut or whatever kan. Tapi kalau kita ditantang terus, hidup terus terhimpit, ditekan, pasti kita akan mencari jalan untuk lebih kreatif. Escape route namanya. Satu hal, agree. Tapi satu hal yang perlu aku lihat ya. Pak Adi berani mengambil risk gini-gini, tapi yang satu aku appreciate adalah your wife. Because as a wife, untuk bisa tetap menemani Pak Adi, mau struggle bareng, mau mengambil risk bersama-sama, struggle. Maksudnya sebagai wanita yang aku ketemu di Jakarta, di mana sometimes itu nggak gampang untuk bisa tetap mau bersama suami, setia mendukung suami. Makanya kan ada pepatah bilang di mana ada seorang laki-laki yang hebat, pasti di situnya sampingnya ada seorang wanita juga yang jauh lebih hebat, yang menemani dia, yang mendukung dia, dan terbukti di sini gitu.
Tapi ini serius ya kalau begitu ya. The moment gua decide untuk pulang kampung, my whole family, my brother, my father waktu itu masih hidup kan. Semuanya like Menolak. crying. Kenapa gua buat gini kan? Why? Masa dia orang tuh tahu kan di kampung gua ni susah. Iya. Kehidupan tuh terlalu susah. Dan sedangkan gua bawa family gua nih, ada istri, anak-anak, kan? Jadi diorang tuh merasa kayak gua tuh akan membunuh diri. Sengaja mencampakkan diri gua ke satu Daerah yang jurang. Lurah. Oke. Jadi gua tuh merasa bagi gua semakin gua terasa tertantang gitu, gua semakin yakin gua bisa maju. Karena in a way kan tertantang itu bagi kita cowok, tapi bagi si cewek itu nggak gampang untuk benar-benar ayo gitu dan mendukung. Satu hal yang harus apresiasi with Pak Adi's wife. Mantap. Sebenarnya gini ya, kalau bagi gua dalam hidup tuh cewek siapapun cewek kita kan, kalau kita merasakan kesusahan bersama dia, kesenangan tuh is so easy lagi. Tapi kalau cewek itu nggak bisa menerima kesusahan, kita tuh harus bawa dia kepada kesusahan. Jadi sama kayak Pak Adi bilang yang respect you earn and happiness sometimes you earn from the struggle. Simple as minum kopi ini juga bisa memberikan lo happiness. Tapi kalau cewek itu nggak bisa accept lo, she's so rich and nggak bisa dimakan di tepi jalan, that is dangerous. Dangerous for you, in case of anything happen to you. You never know. You never expect your life kan jadi gimana. Dan cewek itu nggak bisa kan, and what if happen dulu lah sama-sama dia, and in the end terjadi itu. You never know. And of course, for sure dia akan lari langsung, because she always expect the best terus. Kan ada di vow ikatan nikah biasa kan. Saya setia dalam keadaan susah senang atau ataupun senang, kecuali mati baru yang memisahkan. Kaya ataupun miskin gitu. Itulah yang sometimes. Tapi gampang. It's a job of a guy. Tanggung jawab seorang laki-laki itu. Laki-laki tetap untuk harus berjuang. Untuk membawa istri dia itu, keluarga dia, cewek dia untuk menjalani hidup the way they want. Okay? Jadi seorang istri itu, walaupun kita bawa jalan susah, dia harus respect. Respect, that's the word. Because dia harus believe that this guy bisa will do the best. Nggak mungkin dia akan menyanyiakan kita kan. The girl itu. Jadi gitu. Tetap cowok harus bertanggung jawab, tetap cowok harus fight. Tapi cewek pun seorang pasangan tetap harus mendukung. Nggak nyangka ya, Pak Adi jawabannya sungguh-sungguh wise seperti yang saya bilang tadi. Makanya pas kita di di karantina kan pada bilang Pak Adi kalau mimpin hari Jumat gitu di teman-teman kayak imam, udah kayak ceramah. Which is emang true. That's what I said. He is actually pretty wise. Alright, biar nggak tahu kepanjangan, udah terbang. Anyway, kita bentar lagi mau berburu sambil nunggu hujan reda. I think kita menutup di sini aja karena jawabannya sudah bagus. Nanti kalau kita tanya yang lain jawabannya makin nggak bagus, nanti jelek. Sekarang kan udah bagus, udah wise. Anyway, thank you guys untuk watching ini. Hopefully it can be an inspiration, bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman sekalian mendengar dari ceritanya Pak Adi, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. And tetap dukung kita berdua di YouTube-nya Pak Adi. Apa? Pak Adi Official. Mestinya nggak usah ditanya, mestinya udah pada tahu. Subscriber udah banyak. Dan juga di YouTube-nya gue Brian.Ferdisananda, Instagram Pak Adi dan Instagram saya. Dukung terus and stay safe you guys. Thank you. Bye bye.